Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'da. Sahabat Arjus manapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, ada seorang yang dulu ya di kasus Winongan ini benar-benar berteriak dengan lantang ya untuk meluruskan sejarah, membongkar makam-makam palsu, membongkar makam-makam yang dipalawikan, membongkar makam-makam yang berdiri tanpa izin. Dulu bersuara lantang pada waktu itu ya. Akan tetapi tiba-tiba entah kenapa kendor ya, tiba-tiba kenapa melempem, tiba-tiba kenapa membeli, kita nggak tahu. Bahkan saya mendapatkan info dari orang lokal sendiri ya di Winongan bahwa kades tersebut ya, kades tersebut itu sekarang posisinya justru menghasut warga, dalam artian mempengaruhi warga lah ya, istilahnya mempengaruhi warga untuk tidak ikut-ikutan dalam kasus Winongan ini. Entah karena adanya intimidasi yang kuat ataupun ada tekanan apa, kita nggak tahu, atau mungkin bahkan ada ancaman, kita juga tidak tahu. Akan tetapi yang jelas dulu saat dia keluar-keluar dengan lantangnya ya, kini berbalik melempem membeli, bahkan tidak segan-segan untuk mempengaruhi warga agar tidak ikut-ikutan dalam pelurusan kasus bangunan makam di Winongan. Oke, teman-teman, untuk lebih lengkapnya bagaimana, kita simak dulu. Pasti kalian masih ingat dengan satu sosok ini. Jangan di skip-skip agar tidak kehilangan konteksnya. Dan nanti akan saya tunjukkan surat ya, surat izin yang sudah berbeda antara tahun sekian dengan tahun yang sekian. Oke, langsung kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri ulama keluarga besar Pak Soleh ya. Jadi kami atas nama Kepala Desa Winongan Kidul, saya hanya menyampaikan beberapa kata. Yang pertama, bangunan ini dulu adalah bangunan yang merupakan satu fondasi atas beberapa pihak dan menjabat tahun 19 sekitar tahun 90. Nah, kami itu tidak tahu, cuman pada posisi akhir-akhir kemarin juga tidak datang ke kami langsung ditambahi bangunan itu nggak datang. Jadi yang jelas kami tidak memberikan izin. Setelah itu artinya perlu saya sampaikan, saya hanya memberikan izin secara tertulis. Itu adalah permohonan pada kami adalah untuk jalan ke Mbak untuk yang lewat ini. Setelah itu kami adalah sebagai kepala desa yang sangat salah, tidak membaca. Saya anggap sesuai dengan pengajuan apa yang diucapkan oleh Pak Umi. Jadi yang meminta itu Tamil untuk jalan itu. Karena itu menyangkut pada Tamil, saya anggap adalah jurusannya adalah jurusan ke Makom dan bukan jurusan ke sini, tapi jurusan yang ke sana. Saksinya juga banyak, yang antara lain mungkin kami siap untuk menjadikan saksi dan segala macam. Tahu yang isi saya tanda tangani itu karena khilaf, mohon maaf. Karena khilaf, mohon maaf. Saya sendiri ini adalah tanah saya. Itu tanah saya pribadi. Ini rumah saya. Bapak saya di sini semuanya. Ini keluarga saya banyak yang keluarga dari keluarga saya itu, mbak saya dan bapak saya ada di sebelah. Mohon maaf. Dan bangunan jalan ini saya anggap adalah bangunan yang bersama, bukan yang kesini. Cuma surat keterangan yang tanda tangan ini saya hilang. Mohon maaf, ini yang kami sesalahnya. Mohon maaf. Kalau masalah jalan, kapanpun saya siap membongkar karena saya. Kalau masalah ini, ayo kapan kita konfirmasi beberapa orang, nggak usah banyak-banyak, beberapa orang saja. Itu kami datangkan pada yang bangun, ya apa ditanya biar jelas. Nah, kita datangkan semua, kita bisa bersama ya apa di tanah biar kita jelas. Sehingga permasalahan ini biar tuntas bersih. Dan kami semuanya ini, saya sebagai kepala desa, saya ucapkan terima kasih. Semua ini adalah hikmah bagi saya. Biar tahu apa? Biar tahu, biar tahu keluarga ini keluarganya. Padahal semuanya saya pernah ngaji kepada yang jelas, yaitu saya dulu pernah di Bandaran. Jadi mbak saya itu ada di Bandaran. Kami mohon maaf, kami tidak pernah diberitahu masalah ini. Kalau saya beritahu ini oleh Kajaka, kan berada kepala desa, warga NU Tulem, saya jaga kalau tahu. Baru kemarin saya tahu masalah ini. Kami tak menangnya sendiri. Ayolah koordinasi dengan
selesaikan, mau nggak mau kita tuntaskan bagaimana caranya. Harapan kami nggak usah banyak-banyak. Boleh bertanya Pak Kades. Sepanjang yang panjenengan tahu sebagai kepala desa, walaupun berapa periode jenengan kepala desa sekarang? 3 periode. 3 periode, berarti 3 periode tidak masuk akal kalau nggak bisa jawab. Iya. Ini kuburan umum apa milik pribadi? Ini ya, statusnya ini adalah di Kelawangan hanya bukan merupakan satu kuburan, bukan apa, Kelawangan ini kosong. Nanti bisa saya tunjukkan Kelawangannya dan luas masjid dan segala macam kosong. Tidak milik desa, tidak milik siapapun. Milik negara. Milik negara. Oh, ya berarti umum Jadi kan? semua nanti pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan ini. Ya, karena bukan inventaris desa, bukan tanah wakaf. Bukan tanah wakaf. Jadi ini adalah tanah yang kosong, tidak berstatus, bukan berstatus kuburan, termasuk masjid semuanya ini. Jadi mohon maaf kami atas nama kepala desa, saya tidak ada izin urusan ini karena sudah terbangunnya lama. Ya, kalau lama iya, tapi kalau sampai perbaruannya ini baruannya ini yang bahaya. saya nggak tahu. Walaupun saya mohon maaf, saya kan setiap hari mohon maaf, itu kan ibu bapak saya kan punya di sini. Jadi saya setiap hari ke kuburan, tapi nggak melihat. Baru kemarin sama itu Guson yang sini hari Sabtu, sama di jalan Guson ke sini. Saya selalu saya intinya adalah tidak tahu dan tidak memberikan izin untuk bangunan terkecuali jalan. Cuma jalan bukan nilai jalan, bukan ini ya, bukan pemanfaatan, bukan pemanfaatan untuk ini. Tapi saya kira adalah untuk umum karena yang mengajukan Pak Mil kepada saya. Jadi peruntukannya dari izin tidak sesuai dengan prakteknya Pak Indi ya? Cuma izinnya berbunyi untuk makam ini. Kekilapan saya untuk menarikan. Oh iya. Saya katakan tadi kekilapan saya untuk menarikan. Kan masih bisa diperbaiki kekhilafan itu. Sip. Izin Pak Kades, itu damai orangnya apa bangunannya? Apa? Damai orangnya apa Makanya bangunannya? nanti adalah koordinasi dulu dengan damai dengan enak. Bangunan ini harus dibongkar ya. Iya. Pak Kades izin dulu. Ini kan sudah melanggar hukum. Bongkar dulu. Setelah itu baru ketemu pihak-pihak itu. Bongkar dulu baru ketemu pihak-pihak itu. Ini bukan kemenangan kita, tapi yang jelas adalah kemenangan. Karena Pak Kades sudah mengatakan ini tidak berizin. Pak Kades tidak berizin. Ada 2 tahap. Bongkar dulu baru ketemu pihak-pihak. Dulu. Begitu Pak Kades. Itu yang saya sampaikan menjadi yang dari Pak Indi, mohon izin dengan hormat Pak Indi dihandapakan biar tidak ada gangguan lagi. Nyuwun izin Pak Indi nggih. Nyuwun izin dihandapaken nggih. Urusane bongkar mangke kula tekaken alat berat. ketahui Bapak Kepala Desa ini diturunkan. Diturunkan izin Pak Indi. Turunkan. Tidak berizin. Kalau mau nak mengampunkan atas nama saya yang penting PWI siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh tadi teman-teman ya. Jadi memang di dalam perjuangan itu harus membutuhkan ya memerlukan energi, memerlukan kesabaran, memerlukan keberanian ya, tidak lincah-linci, tidak mencela-menceli dalam perjuangan. Dan orang-orang yang mempunyai posisi-posisi penting ya, apalagi kursi-kursi empuk itu takut rata-rata, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kursinya, sehingga ketika ada sedikit intimidasi mereka sudah lembek, mereka sudah angkat tangan, mereka sudah menyerah. Dan ini adalah salah satu contoh-contoh jiwa-jiwa yang memang bukan asli jiwa perjuangan. Kalau memang jiwa perjuangan nggak semacam itu teman-teman. Jadi jiwa perjuangan itu benar-benar siap, apalagi mempunyai kapasitas. Tapi nggak tahu juga ketika memang dari aparat-aparat yang di atasnya mungkin selalu menekan dengan tekanan-tekanan, apalagi kalau disertai dengan ancaman, pasti yaitu sangat mengerikan ya. Mungkin lebih memilih keselamatan, keamanan keluarga daripada harus mengorbankan keluarga, mungkin semacam itu mungkin ya. Dan di sini saya akan menunjukkan teman-teman bagaimana surat ya yang dulunya dibuat ya pada tahun 2022, di mana tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau bahwa beliau itu memberikan izin ya, karena yang ngomong itu yang minta izin untuk pembangunan jalan menuju ke makam itu marbot atau takmir lah ya, takmir masjid katanya. Dan di situ kemudian karena sudah omong-omongan, sudah kenal baik dan sebagainya, ketika surat itu anehnya surat itu yang membikin, katanya surat itu udah dibikin Pak Kades tinggal
tinggal tanda tangan, dan ternyata setelah ditandatangani izinnya tidak sama. Nah, itu kesalahan daripada Pak Kadesnya, dan tadi sudah minta maaf. Akan tetapi yang jadi permasalahan di mana surat yang tahun 2022 itu ternyata tidak sama dengan surat yang muncul di tahun 2025 ya. 2025 itu sudah tidak sama bunyinya ya. Dan ini sangat-sangat membagongkan sekali karena tulisannya agak ngeblur ya. Kalian bisa baca sendiri nanti ya. Tulisannya agak ngeblur, saya sendiri juga kurang bisa memahami tulisannya. Kalian nanti bisa baca karena di sini akan karena tampilannya juga besar ya. Kalian mungkin bisa baca dari situ. Oke teman-teman, pada intinya ayo kita terus berjuang, jangan mengenal lelah, jangan takut karena kita berdiri di atas kebenaran untuk membela bangsa dan negara kita. Dan satu hal yang ingin saya ingatkan kepada kalian ya, para pejabat, para siapapun lah kalian, mau ulama, mau kiai, mau pejabat, mau apapun kalian, ketika kalian menutupi kebatilan, menutupi suatu kezaliman, maka sebenarnya yang kalian lawan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati-hati kalian semuanya, ketika kalian sudah menutupi kebatilan, bahkan membela kebatilan yang sudah benar-benar nampak nyata. Oke, semoga video ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.